Hai semuanya, balik lagi nih dengan Rifki di sini. Jadi kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Maze Runner: The Dead Cure yang dirilis pada tahun 2018, yang merupakan lanjutan dari series yang kemarin, series yang kedua. Biar kalian gak ketinggalan alur ceritanya, bisa kalian tonton, linknya sudah saya taruh di deskripsi di bawah atau di pojok kanan atas. Film ini mengisahkan perjuangan Thomas untuk menyelamatkan Minho dari Wicked dan menghancurkan Wicked. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mulai alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat Jorge dan Brenda tengah menunggu sesuatu di atas bukit. Tak lama, terlihat kereta yang datang dan mereka langsung mengejar kereta itu. Ternyata, yang mereka kejar adalah kereta milik Wicked yang sedang membawa Minho dan anak-anak yang Wicked tawan. Jorge pun segera ke depan kereta. Brenda yang megang senjata langsung menembak ke arah masinis. Tapi masinis berhasil menghindar dan meminta bantuan kepada tentara Wicked. Di saat itu juga, Thomas dan Vince mulai mendekati kereta dari belakang. Thomas pun segera naik ke atas mobil dan segera mengaitkan mobil mereka ke kereta. Tak lama, terlihat pesawat Wicked yang datang dan mulai menyerang mobil Brenda. Brenda dan Jorge berlari menjauh dari kereta yang sambil dikejar sama pesawat Wicked. Thomas dan Vince pun segera masang bom untuk mutusin gerbong yang menawan Minho dan yang lain. Gerbong pun berhasil terlepas. Thomas segera manggil Newt dan yang lain buat ngelepasin gerbong. Brenda dan Jorge masih dikejar sama pesawat Wicked dan sampailah mereka di jalan yang buntu. Mereka pun disuruh keluar dari mobil karena sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Tentara Wicked segera turun dan mau nangkap Brenda sama Jorge, tapi ternyata mereka sudah masang jebakan di sana. Di sana juga ada Praven sama yang lain sudah nunggu. Mereka sudah berhasil ngejebak tentara Wicked dan berhasil ngambil pesawatnya. Ketika Thomas dan Vince masih berusaha ngelepas gerbong, tentara Wicked datang. Mereka mulai menahan. Tak lama, Jorge datang sama pesawat yang berhasil mereka ambil tadi. Brenda pun segera nurunin tali buat ngangkat gerbong dan pergi dari sana. Thomas pun ngebuka gerbong. Di sana banyak anak-anak yang ditawan dan ada Aris sama Sonia juga. Thomas pun meriksa lagi ke belakang dan nyari Minho, tapi nggak ada Minho di dalam. Mereka semua ternyata ada di pelabuhan. Vince pun ngatain sama anak-anak yang mereka selamatin kalau dia bakalan bawa mereka 2 hari lagi dari sini sama kapal yang ia perbaiki. Tapi Thomas sepertinya masih berat karena Minho belum bisa diselamatkan. Thomas pun nanya sama Aris, Wicked mau bawa mereka semua kemana? Aris pun ngasih tahu kalau Wicked mau bawa anak-anak ke sebuah kota. Yang lain pun bingung karena selama ini semua kota sudah hancur, nggak ada lagi yang kesisa. Thomas pun juga nanyain Minho. Aris pun ngasih tahu kalau Minho memang dibawa sama mereka, tapi mereka ada di gerbong yang lain. Thomas pun buka peta dan mau ke tempat yang Wicked tuju buat nyelamatin Minho. Tapi di sini Vince ngelarang untuk ke sana karena bisa makan waktu berminggu-minggu. Sedangkan mereka mau berangkat dalam beberapa hari lagi sama kapal yang ia siapkan. Jorge pun ngatain ke mereka semua kalau dia pernah ke tempat itu. Itu adalah kota terakhir. Di sana adalah pusat Wicked. Karena Vince gak mau ngorbanin yang lain untuk mencari Minho ke kota terakhir, Thomas pun memutuskan buat ke sana sendiri. Tapi saat Thomas mau pergi, di sana ada Newt sama Praven sudah nunggu. Mereka ikut sama Thomas ke sana. Mereka pun segera bergegas ninggalin pelabuhan. Di sini, terlihat Minho baru bangun dari pingsannya. Ia berada di suatu tempat. Ternyata, dia ada di dalam labirin lagi. Minho pun seperti nggak percaya kalau dia kembali lagi ke labirin. Minho pun mulai ngecek tempat itu. Tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Minho pun ngeliat ke arah pintu labirin. Di sana ada 3 orang yang lagi mahat dinding labirin. Minho pun teriak buat manggil mereka. Hey! Tak lama ada anak kecil yang lari dan masuk ke dalam gubuk. Minho ngejar dan masuk ke dalam gubuk itu.
Tapi tiba-tiba ia ada di lorong, dan lorong itu adalah lorong yang ia lalui sama Thomas dan yang lain buat keluar dari labirin. Tak lama terdengarlah suara Griever yang datang. Ia pun segera berlari buat nyelamatin diri, sampai si Minho kelempar ke atas seperti ada magnet yang narik dia. Minho pun kebangun dan sambil teriak ketakutan. Ternyata Minho lagi dites sama dokter-dokter di sana. Terlihat juga ada dokter Peck sama Trisa lagi ngawasin Minho. Thomas pun sampai di sebuah terowongan. Mereka mulai masuk ke dalam, tapi di sini mereka berhenti karena ngelihat ada satu zombie yang menghadang mereka. Thomas pun nyuruh Preben buat maju perlahan karena hanya ada satu zombie aja. Ternyata pas mereka mau jalan, zombie mulai datang dan nyerang. Preben pun langsung tancap gas buat lari dari situ. Tapi ada satu zombie yang naik ke atas mobil yang buat Preben keganggu nyetirnya sampai mobil mereka kebalik karena nabrak. Mereka pun segera keluar dari mobil dan terlihat zombie yang tadi masih ngejar mereka dari belakang. Saat mereka mau lari, ternyata di depan juga ada zombie yang nunggu mereka. Tak lama, ada mobil yang datang. Ternyata yang datang adalah Jorge sama Brenda. Mereka pun segera bergegas keluar dari terowongan tersebut. Newt pun ngeliat kota terakhir yang mereka cari. Jorge langsung berhenti dan ngeliat kota yang dikelilingi tembok yang tinggi. Sepertinya tembok yang mereka buat untuk melindungin dari zombie yang mau nyerang. Trisa sama Dr. Peck terlihat sedang rapat sama pemimpin di tempat tersebut. Dr. Peck pun ngebahas Minho dan ngatain kalau dia sudah bikin serum baru yang mereka buat dari sel Minho. Tapi di sini pemimpin tersebut sepertinya sudah nggak mau lagi karena sudah pernah dilakuin tapi nggak berhasil. Mereka pun ngatain kalau mereka mau cari tempat yang aman dan bawa orang-orang sebanyak-banyaknya dari tempat ini buat diselamatkan daripada nunggu obat yang gak pernah ditemuin. Trisa pun ngomong dan memohon kalau mereka sudah hampir membuat obat yang mereka butuhkan. Thomas dan yang lain segera bergerak menuju tembok. Tapi tanda yang ada di leher Thomas menyala dan dia ngelihat ada drone yang mengintai mereka. Ternyata drone tersebut mengirim data ke Wicket kalau ada keberadaan Thomas di luar tembok. Thomas pun berhasil ke depan tembok dan terlihat banyak juga orang-orang berkumpul dan meminta untuk masuk. Ketika mereka ada di barisan depan, Newt nyadarin kalau ada orang-orang bersenjata ngawasin mereka dan mulai mendekat. Anak buah Jensen pun ngasih tahu keberadaan Thomas. Langsung aja Jensen merintahin buat aktifin senjata dan nyuruh nembak ke arah mereka. Ketika mereka lari, mereka ditarik dan dimasukkan ke dalam mobil oleh orang-orang bersenjata tadi. Mereka pun sampai di suatu tempat yang merupakan markas dari orang-orang yang nangkap mereka. Mereka pun dikeluarkan dari dalam mobil. Tapi Jorge buat keributan karena dia nyari Brenda. Tapi salah satu dari orang yang nangkap mereka segera nenangin dan ngatain kalau Thomas ada di pihak mereka. Langsung aja Thomas nanya sebenarnya dia siapa. Orang itu langsung aja ngebuka topengnya dan ternyata itu Gelly. Newt sama Preben pun sepertinya nggak percaya kalau Gelly masih hidup. Thomas yang sangat marah langsung mukul Gelly karena dia ingat kalau karena Gelly si Chuck mati dan Newt pun segera nenangin Thomas. Gelly nanyain mereka mau ngapain di sini. Newt ngasih tahu kalau mereka mau nyari Minho ke sini. Gelly pun mau ngebantu mereka dan bawa masuk ke dalam tembok. Gelly ngejelasin kalau setelah dari labirin dia ditolong sama kelompok ini. Mereka nolong Gelly karena dia kebal dan dibawa ke sini. Dia juga ngejelasin kalau kelompok ini juga ngelawan Wicket.
dan mau ngerebut yang jadi hak mereka. Gally pun ngebawa mereka sama Lawrence. Lawrence langsung aja nanya yang Gally bawa siapa. Terlihat Lawrence juga terkena virus. Setengah dari badannya sudah mau berubah. Di sini Lawrence ngizinin Thomas buat masuk ke dalam dengan syarat 2 dari mereka bisa ikut sama Gally dan sisanya tinggal di sini sebagai jaminan Thomas kembali. Trisa terlihat sedang mendatangi anak yang bernama Sai. Trisa nyuntikin serum yang baru dia buat untuk nyembuhin si Sai yang terkena virus. Di situ juga ada Dr. Peck sama Jensen dan ngeliat sepertinya serum yang mereka buat berhasil. Terlihat Sai sudah nggak ngerasa kesakitan lagi dan ia tengah ngobrol sama Trisa. Dr. Peck pun ngebahas Thomas. Dia nggak mau sampai Trisa tahu kalau Thomas di sini dan dia juga mau ngejauhin Thomas dari Trisa. Mereka bertiga pun sudah masuk ke dalam kota dan mulai bergerak. Tapi sepertinya Jensen sudah ningkatin keamanan, jadi mereka nggak bisa terlalu lama di tengah kota. Gally ngebawa Thomas sama Newt ke pinggiran kota dan naik ke atas tembok. Gally pun nunjukin kalau di depan mereka adalah kantor Wicket. Ia juga ngambil teropong dan ngasih tahu ke Thomas kalau mereka sudah punya jalan masuk sekarang. Ketika Thomas ngeliat, ternyata ada Trisa di sana. Gally ngerencanain kalau bakalan manfaatin Trisa buat bisa masuk ke sana. Ketika mereka sudah balik, di sini Thomas menolak dan gak mau berurusan lagi sama Trisa. Yang lain pun setuju kalau Trisa adalah jalan satu-satunya buat masuk ke dalam. Dan Newt sepertinya kehilangan kendali dan langsung marah ke Thomas. Teresa, don't lie to me! Don't lie! Lalu Thomas ngedatangin Newt. Newt pun langsung aja nunjukin ke Thomas dan ngebuka lengan bajunya. Ternyata Newt sudah terkena virus flare. Newt pun ngasih tahu ke Thomas kalau jangan mikirin dia. Yang kita pikirin sekarang gimana buat nyelamatin Minho dan yang lain. Lalu Minho dibawa sama penjaga ke sebuah ruangan dan di sana juga ada Trisa. Trisa pun ngebahas ada seorang anak yang bernama Sai dan dia sudah terinfeksi selama 3 minggu. Dan ngatain kalau Minho adalah penyelamat bagi semua orang. Tapi di sini Minho cuma diam aja nggak mau jawab. Gak lama setelah Trisa berbalik badan, si Minho tiba-tiba memanggil namanya. Trisa pun ngedekatin Minho. Tiba-tiba Minho ngamuk sama Trisa. You're a traitor! You traitor! Lalu Trisa dipanggil sama perawat di sana dan nyuruh dia segera ke lab. Pas dia nyampe, anak yang dia obatin ngamuk dan terlihat keadaannya makin parah. Dan obat yang ia buat dari sel Minho pun sudah gagal. Trisa pun jalan untuk pulang. Tapi pas dia lagi nungguin lampu merah, dia kaget karena ngelihat Thomas ada di sana. Trisa pun ngejar Thomas dan sampai ke lorong yang kosong. Tak lama Thomas datang dari belakang dan ngatain apa si Trisa sudah nyesal berkhianat sama dia dan yang lain dan sudah dimanfaatkan sama Wicket. Tak lama Trisa dibawa ke markas Gally. Gally pun langsung nanya keberadaan Minho di mana. Trisa pun ngasih tahu kalau Minho ada di ruang tahanan sama anak-anak yang lain. Lalu Thomas minta ke Trisa buat ngelepasin tanda yang ditanam di badan mereka. Dan terlihat Jorge sepertinya akan pergi dan lagi pamitan sama Brenda. Trisa pun ngeliat Brenda dan nanya sama Thomas kalau dia semakin membaik setelah terkena virus. Dan nanyain si Brenda kapan terakhir diobatin. Thomas ngatain kalau dia terakhir diobatin pas mereka di Rake Arm dan gak pernah diobatin lagi. Trisa pun gak percaya karena itu sudah berbulan-bulan yang lalu dan harusnya dia sudah berubah sekarang. Tapi di sini Thomas langsung berdiri dan ninggalin Trisa. Karena Trisa masih penasaran, ia ngambil tisu bekas darah Thomas.
Mereka pun segera bergegas masuk ke dalam kantor Wicket, dan Trisha pun membuka pintu akses ke ruangan tahanan yang ada di bawah. Tapi di sini sebelum mereka turun ke bawah, Thomas pun ngubungin Prepen sama Brenda, dan mereka pun sudah bersiap-siap dengan tugas mereka masing-masing. Gally pun sepertinya ngebuka sistem kelistrikan di situ dan naruh sesuatu di sana. Ternyata alat yang ditaruh Gally ngasih akses ke Lawrence. Tanpa pikir panjang, Lawrence langsung ngehack sistem yang ada di Wicket. Thomas dan yang lain pun mulai nyerang penjaga yang ada di bawah dan mulai ngebebasin anak-anak yang Wicket tawan. Tapi di sana nggak ada Minho. Ternyata Minho sudah dibawa sama dokter yang ada di situ dan akan ngelakuin tes sama dia. Mereka segera pergi ke sisi lain gedung. Dan ketika mereka sudah masuk ke dalam lift, tiba-tiba si Jensen datang dan ikut sama mereka. Hold it. Mereka pun segera keluar dan mulai bergerak. Tapi di sini sepertinya Jensen curiga dan ia kembali ke lantainya Trisha. Ketika mereka mau masuk ke ruangan, Jensen pun datang dan ngepung Thomas sama Newt. Langsung aja Trisha ngedorong Thomas sama Newt ke dalam dan ngunci mereka di dalam. Jensen, you need him alive. Trisha segera pergi dan mau meriksa darah Thomas yang ia ambil tadi. Gally pun berhasil ngebuka pintu dan ngebawa anak-anak keluar dari situ. Tak lama Brenda datang sama bis yang ia bawa dan ngebawa anak-anak dari situ. Karena Thomas belum balik, Gally masuk lagi ke dalam buat nyari Thomas. Thomas pun ketemu sama Dr. Peck. Ketika Thomas mau nembak Dr. Peck, tiba-tiba datang Jensen yang menembak mereka duluan. Mereka pun segera berlari dari situ dan mulai teriak manggil nama Minho. Minho yang sudah mulai sadar dari biusnya dan langsung ngebrontak di dalam lab itu. Tak lama, Minho pun ketemu sama Thomas dan Newt. Is this real? Mereka pun segera berlari dari situ dan masuk ke ruangan dan ngunci pintunya. Jensen pun nyuruh anak buahnya buat ngebongkar paksa pintu itu sama gergaji besi. Mereka pun ngejebol dinding kaca yang ada di dalam. Sepertinya mereka mau loncat ke air yang ada di bawah. Ketika pintu berhasil terbuka, tanpa pikir panjang, mereka pun segera melompat ke bawah. Ketika mereka mau kabur dari situ, ternyata mereka sudah dikepung. Tiba-tiba, salah satu dari tentara Wicket itu nembakin tentara yang lain. Ternyata itu si Gally. Minho pun kebingungan, seperti nggak percaya kalau itu Gally. Callie? Minho? You guys are nuts. Lalu Brenda masih dikejar-kejar sama mobil patroli. Dan tak lama ia pun terkepung. Mau nggak mau ia segera turun dari dalam bis karena sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Tak lama Brenda pun nembakin pistol yang ada di tangannya. Dan ternyata Brenda ngasih aba-aba ke Preven yang ada di atas crane. Preven pun langsung nurunin tali ke bawah. Tanpa pikir panjang, Brenda langsung ngaitin ke bis dan segera masuk ke dalam. Preven langsung narik mereka semua ke atas dan ngebawa mereka semua keluar dari tembok. Ketika mereka sampai, tiba-tiba tali yang dikaitin tadi mau terlepas. Preven segera nurunin mereka ke bawah. Dan untungnya bis berhasil sampai di bawah. Mereka pun segera pergi dari situ. Ketika mereka sampai di tempat Lawrence, ternyata Lawrence sudah nggak ada di situ. Dan dia sama anak buahnya lagi ngumpul di depan pintu tembok dan mau nyerang Wicket. Lawrence segera maju ke depan. Ketika Wicket mau nembak, ternyata sistem mereka sudah nggak bisa digunain lagi karena sudah dihack sama Lawrence. Lawrence pun nabrakin dirinya ke tembok dan ngejebol tembok. Orang-orang mulai masuk ke dalam kota dan mulai nyerang. Terlihat Trisha sedang ngelakuin tes sama darah Thomas dan langsung kaget.
Tak lama Dr. Peck pun datang. Teresa langsung ngejelasin ke Dr. Peck kalau darah Thomas bukan hanya memperlambat virus, tapi menghancurkannya. Thomas pun ngubungin Brenda dan ngatain kalau mereka nggak bisa keluar dari sana. Dan nyuruh Brenda buat bawa yang lain ke tempat yang aman. Tapi di sini Brenda nggak mau ninggalin Thomas. No, I'm not leaving you. Okay? Tak lama terdengar suara pesawat yang datang dan ternyata itu Jorge sama Vince yang mau ngejemput mereka. Thomas dan yang lain pun segera menuju ke terowongan untuk keluar. Tapi di sini kondisi Newt sudah semakin parah. Thomas pun nyuruh Minho sama Gelly buat pergi duluan dan ngambil serumnya sama Brenda dan kembali secepatnya. Newt pun sudah mulai kehilangan kesadaran. Ia tahu kalau dia nggak mungkin bisa bertahan lagi. Ia pun ngambil kalung yang ada di lehernya dan langsung ngasih ke Thomas, berharap Thomas bisa nyimpan. Thomas pun segera bawa Newt dari situ. Tapi nggak lama terdengar suara Teresa yang manggil Thomas dan minta dia buat kembali dan ketemu sama dia. Dan ngatain berkat darah Thomas, Brenda sudah sembuh dan gak sakit lagi dari virus. Dan dia juga bisa nyembuhin Newt. Gak lama, Newt pun bangun dan langsung nyerang Thomas. Dan minta Thomas buat ngebunuh dia. Newt pun ngambil pisau dan mau nyerang Thomas. Tak lama setelah Newt nyerang Thomas, Newt pun tertusuk sama pisaunya sendiri. Dan di saat itu juga datanglah Brenda yang sambil membawa serumnya ke Thomas. Ternyata sudah terlambat, Newt sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Thomas langsung ngedatangin Dr. Peck dan memohon jangan ganggu dia sama yang lain lagi. Ketika Dr. Peck berjanji sama Thomas, terdengar suara tembakan dari belakang. Ternyata Jensen yang sudah nembak Dr. Peck. Jensen pun langsung nyuntikin bius ke leher Thomas sampai ia pingsan. Ketika Thomas bangun, ia ada di ruangan dan di sana juga ada Teresa yang tengah ngambil darah Thomas. Ternyata Teresa disuruh bikin serum lagi. Jensen pun ngebuka lengan bajunya dan ternyata selama ini Jensen juga terkena virus. Ketika Jensen mau nyuntikin dirinya, Teresa langsung aja mukul kepala Jensen sampai ia pingsan. Teresa pun mulai ngelepasin ikatan yang ada di badan Thomas, tapi Jensen bangun dan langsung nyerang Teresa. Thomas yang sangat marah langsung nyerang balik Jensen. Ketika Jensen mau nembak Thomas, ada tembakan yang ngarah ke mereka. Ketika Jensen jatuh, Thomas dan Teresa segera lari dari situ. Tapi Jensen bangun dan langsung menembak ke arah mereka. Thomas pun narik Teresa dan masuk ke dalam lab. Tapi si Thomas ketembak sama Jensen. Thomas nyuruh Teresa buat pergi dan ninggalin dia di situ. Tapi di sini Teresa nggak mau. Tak lama Jensen pun datang dan mulai nyari mereka di dalam. Dan Jensen pun nemuin Teresa dan langsung mau nembak Teresa. Tapi Thomas dengan tenaga terakhirnya langsung lempar Jensen tapi meleset. Jason! Ternyata lemparan Thomas ngebuat kaca yang ngurung zombie pecah. Zombie pun langsung nyerang Jensen. Teresa pun segera ngebawa Thomas dari situ. Ketika mereka mau turun, jalan mereka sudah ketutup api. Mereka pun segera naik ke atas gedung. Tak lama datanglah Jorge sama pesawatnya. Mereka pun segera buka pintu masuk. Teresa langsung aja ngebawa Thomas buat ngedekat dan langsung masukin Thomas ke dalam. Sepertinya di sini Teresa nggak mau ikut sama Thomas dan yang lain. Ia lebih memilih jatuh sama reruntuhan gedung. Thomas pun terbangun di pagi hari. Dan Thomas ngeliat kalau dia ada di suatu tempat. Sepertinya Vince sudah ngebawa mereka semua jauh dari Wicket. Dan ngeliat orang-orang sedang ngebangun di tempat itu. Ketika hari sudah mulai sore, mereka pun berkumpul.
dan Vince udah nyiapin batu untuk mereka tulis nama-nama orang yang mereka sayangi untuk dikenang. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa sebelum berpisah, tinggalkan like di bawah dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!